Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara manasik haji PT Annaba Internasional Cabang Sidenten Rapang putaran kelima. Segera kita mulai dengan mengajak hadirin dan hadirat membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, duyufullah duyufur rahman yang kami hormati, insyaallah pada sore hari ini kita akan mendengarkan, menyimak materi mengenai at-taharah atau bersuci dan sholat jamak dan kasar. Sebelumnya akan diawali sambutan oleh pimpinan PT Annaba Internasional Cabang Sidenten Rapang, dalam hal ini Ayahanda Haji Muhammad Asri Kasman LC. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, alladzi anzalallahu alaihi ayatal hajji bis sanatis sadisati min hijratihi ilal Madinah. Faqala ta'ala walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa salawatullahi wa salamu alaihi Allahumma salli alaihi wa alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak sekalian, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kembali kita bersua bertemu muka di tempat ini dalam rangka penambahan amunisi, penambahan ilmu manasik yang akan merupakan bekal bagi kita semua untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah pada tahun ini insyaallah. Tentu sebelumnya seperti biasa ada pengantar kata dari kami, kemudian masuk materi, dan di bagian akhir biasanya juga ada 1-2 informasi yang perlu kami sampaikan. Tentu mendahului segala-galanya pas kalian kita hormati, muliakan, banggakan ya Alena Gurta yang ada di samping kanan saya, di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Subhanallah walhamdulillah. Maka itu macata pandite bertatap muka saja dengan ulama itu ada berkah turun dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dari ulama artinya orang yang banyak pengetahuan tentang agamanya Allah. Agamanya Allah ya, ada di otaknya, ada di dirinya itu ulama, ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari berkah itu pas kalian, agak berat saya sebutkan namanya, tapi supaya kita kenal semua. Nah, ini Gurta luar biasa, mondar mondar, bukan hanya di Sidrap, di Sengkang, ya, di Sopeng, Hendrekang, Pindrang. Gurta ini alhamdulillah rabbil alamin. Ustadz Mustafa Syafruddin SAG MPDI Ustadz. Kalau tidak salah Ketua Majelis Ulama Kecamatan Telu Limpueh. Jadi ia koyolowe pimpinan pesantren tahfiz Quran Lawawoi. Kemudian sebelumnya itu pimpinan pondok pesantren As-Salman Al-Lekuang, Ketua MUI juga. Pada sore hari ini insyaallah Ketua Majelis Ulama
apa namanya, Kecamatan Talulimpo, dan beliau melalang buana. Beliau juga sebagai orang Departemen Agama, Kementerian Agama, alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah berikutnya nanti kita undang lagi ulama-ulama yang lain supaya kita bisa menikmati semua ilmu-ilmu yang beliau miliki. Bapak sekalian saya hormati, saya muliakan, informasi selanjutnya ini sudah hal yang menggembirakan, semakin selesai, semakin meningkat dan maju volumenya untuk kelancaran pemberangkatan kita. Informasi terakhir bahwa sekarang ini dibutuhkan bantuan doa dari jemaah semua, bahwa proses pemberian visa di paspor sementara bergulir sekarang di Kedutaan Arab Saudi di Jakarta. Sudah lebih separuh dari 137 totalnya An-Naba nasional. Jadi kalau di Sidrap ada internasional, ada lagi An-Naba nasional, ya. Jadi asalnya ya An-Naba internasional. An-Naba internasional itu ada di Jakarta, ada di mana-mana. Jadi mengecili An-Naba internasional secara nasional. Ya, jadi ini An-Naba internasional secara lokal Kabupaten Sidendren Rapang, ya. Jadi nanti akan gabung di Jakarta 137 An-Naba internasional skala nasional. 137. Dari sini 40 sekian pas sekalian, sudah separuh pisahnya yang keluar. Insya Allah kalau hari ini tanggal 19, kita jalan tanggal 30, masih ada kurang lebih 1 bulan ke depan, tapi lebih cepat, lebih baik. Ya, aku masuk mana nih pisah tanan nih. Nah, tiket sudah aman semua. Tiket sudah aman. Hotel sudah aman. 4 hotel nanti yang kita tempati, semuanya sudah beres. Jadi tinggal pisahnya sekarang. Kemudian juga tinggal manasikta ia semeloyak guriye, tidak terlepas daripada pemberangkatan haji kita. At-taharah, ya, dalam bahasa fikihnya itu ya, mape pacing. Digaga sempajang asak digaga ape pacingan. Nah, itu yang kita mau bahas. Ada 3 judul, insyaallah akan disampaikan oleh Guru Tak. Namun sebelumnya 2 materi pihak guru secara inti, yaitu macam-macam haji dan cara pelaksanaannya. Yang kedua ialah kegiatan Ar-Musna agana pigo tawi korapa Musdalifah dan Mina. Ya, insyaallah nanti mungkin ada waktu yang kita bisa ulang dan ulang lagi supaya bisa lebih terang dan lebih jelas sebelum kita terjun langsung untuk melaksanakan kegiatan ini. Terima kasih Guru Tak mendahului. Ini sudah yang kesekian kalinya. Masya Allah, pujilah dan Sa'diku menjelaskan tentang judul yang kita ini ya. Alhamdulillah, semoga sehat-sehat Ustaz. Semoga kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali umat yang membutuhkan. Ya. Baik, untuk sementara inilah merupakan prolog dari saya, pengantar memasuki manasik kita pada sore hari ini tentang bersuci, sholat jamak, sholat kasar, sholat di pesawat. Ya. Insyaallah disampaikan oleh Guru Ustaz yang mulia Ustaz Mustafa. Demikian, terima kasih perhatiannya, kekurangannya mohon maaf. Amma yatasaalun anin naba al-azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita menyimak materi pada sore hari ini, yakni at-taharah atau bersuci, salat jamak dan kasar, serta salat di pesawat. Kepada Guru Tak Ustadz Mustafa Syafruddin SAG MPDI dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin.
al-aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin gurram muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza darabatum fil ard falaysa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah in khiftum ayaftinakumul ladzina kafaru. Wa qala aidan wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Shadaqallahul adzim. Yang kami hormati, yang kami muliakan alena guru tak sekeluarga, yang kami hormati seluruh kru yang mendokumentasikan acara kita pada hari ini, yang kami hormati para calon tamu Allah, diyufullah, yang hari ini kita berkumpul di sini. Semoga pertemuan kita hari ini ada berkahnya buat kita semua, dan itu insya Allah menjadi bekal untuk melaksanakan ibadah haji. Selanjutnya mari kita sama-sama mengirimkan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum saya masuk materi, saya bertanya dulu, semuanya sehat semuanya? Alhamdulillah. Iya. Kita bersyukur kita sehat semuanya. Itu salah satu modal yang paling utama untuk melaksanakan ibadah haji ini. Ya. Kalau kita tidak sehat, maka itu tidak akan sempurna pelaksanaan ibadah haji kita. Makanya mulai sekarang ini jaga kesehatan baik. Makanya itu olahraga ya, olahraga ringan ya. Aja mau pas saleta olahraga ringan di rumah supaya itu terbiasa ya, karena nanti banyak berjalan ya, baik di bandara maupun di tanah suci. Bapak dan Ibu sekalian, materi kita hari ini sangat penting sekali tentang at-taharah, yang isinya itu ada alat-alat bersuci di dalam, ada tayammum, ada berwudu, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah ada di situ 3 dimensinya. Yang pertama salat jamak, ada salat qasar, ada jamak kasar. Jadi 3 itu yang perlu kita nanti pahami. Ada namanya jamak, ada namanya kasar, beda. Ada jamak kasar. Jadi 3 di situ nanti yang perlu kita pahami bersama. Bapak Ibu sekalian, untuk pertama ini, bahwa alat bersuci itu perlu juga kita pahami ini, bahwa alat bersuci itu yang pertama adalah air. Itu dipakai untuk berwudu dan mandi. Yang kedua adalah batu. Ketika tidak ada air, maka termasuk alat bersuci itu adalah batu. Ya, makanya di luar negeri itu, termasuk di negara-negara di Maroko itu di masjid disediakan batu. Ya, kenapa batu? Karena itu termasuk salah satu alat bersuci. Ya. Ketika tidak ada air, maka batu dipakai. Ya, batu dipakai. Nah, itu nanti perlu penjelasan detailnya.
Kemudian yang ketiga adalah ini adalah debu. Debu itu dipakai untuk bersuci, tayamum. Penjelasan tentang air itu yang ketika ada air maka normal kita memakai air normal, memakai air itu untuk berwudu dan untuk mandi. Ketika berada pada posisi tidak normal, ada air tapi sedikit, maka disinilah dibutuhkan ada alternatif lain. Ya, ada alternatif lain. Makanya di pesawat itu karena dianggap ada air tapi tidak cukup. Ya, ada air tapi tidak cukup. Maka disitulah ada alternatif lain. Ketika ingin sholat, maka kita memakai yang dianggap ada di situ debu. Ya. Kemudian selanjutnya batu. Ini yang batu ini itu dipakai bersuci. Ketika buang air tidak ada air. Ya. Jadi pura jambat tawin ada gagawe, maka bisa memakai batu. Ya. Bagaimana di pesawat tidak ada batu? Tidak ada batu. Maka itu disediakan tisu. Namanya tisu tinja. Nanti Bapak Ibu sekalian yang sudah pengalaman di pesawat itu disediakan di situ. Itu mak gulung-gulung itu. Ya, itu bisa dipakai. Dipakai untuk bersuci. Ya, purki jambal. Degagawe, iya nari dipakai. Tapi kalau tidak terbiasa, biasa tuh maka lalis di perasaannya. Ya, maka lalis perasaannya. Yang biasanya pakai air, caranya digagawe ya. Mele pakai tisu itu nirisang. Dito nirisang. Melo ki makutana lele tami. Digay sa makutana. Mele tani paramugarie, dito ni sa bahasay. Apa bahasa ogi medi? Bahasa ogi to kulo mi. Bahasa ogi to sidendre mi. Ya, makanya disitulah perlunya kita belajar bagaimana memakai tisu itu. Caranya pakai tisu. Ya. Kalau untuk batu itu dipakainya satu apa namanya? Telu batu pakai. Telu batu. Bisa satu batu tapi segitiga. Ya, jadi caranya itu pakai lo sindi. Ya, malah nih tisu untuk satu kali pakai. Setelah itu dibuang, ya dibuang di tempatnya. Ayam telat-telat ini. Ya, atau telat-telat. Kamu tukar tempat sampana. Ambil lagi kedua kalinya. Pakai lagi itu. Ya, pakai lagi. Lalu yang enggak penting kedua, angkat togen nih, angkat nih, melode nagagawa ya. Ambil kedua kalinya. Setelah di kedua kalinya, dibuang lagi. Ambil lagi ketiga kalinya. Setelah 3 kalinya itu, ini istilah penting sekali. Ada namanya yakin. Ya, ini salah satu alat bersuci itu yakin. Yakin maka ada mapacina. Kapan tidak ada yakin, biasa tuh capu tisu. Capu tisu depa karena menganggap tidak suci, menganggap belum bersih. Makanya dibutuhkan yakini. Kadang pacini. Ya, mesti makro. Pastikan yang pacini. Aja kagak persatan kada kamu apa aja seding. Kamu apa aja seding we. Ya legar persata kadang kamu apa seding. Yang jelas yakin nampak Cina. Ya, mesti begitu. Pokoknya kalau sudah 3 kali yakin nih mempacini. Ya, selesai. Ya. Setelah itu baru kita bersuci selanjutnya. Ya, bersuci selanjutnya itu adalah memakai apa namanya tayamum dengan debu. Tapi untuk di pesawat dulu ini yang tidak normal. Nanti saya jelaskan yang normalnya. Karena ternyata untuk tayamum ini itu pengetahuan yang penting sekali.
Di Masjid Agung itu 2 kali pertemuan tentang tayamum. Kenapa? Ternyata penting sekali. Tapi ikut si hakim aku di tu betul si hakim. Tapi nanti ketika sakit, ikut malah sakit okonur perlu kalada yang namanya tayamum. Iya, ketika sudah memakai apa namanya nih, sudah memakai impus, meloki masam paja loko maga. Agak mempegang loko majene, loko majene yang impusmu. Agak melok pegang. Ya. Nah ini mau ditolong ini. Keluarga telah kita malasi, bini tayi malasi, anak tayi malasi, induk ta malasa, ambok ta malasa. Melok tulungi supaya masam pajang nih. Ada kagak sempajan dia tegoin mati. Umpamanya kalau dia melampai sama pocok sugana. Ya, makanya kita tolong itu supaya diajar bisa tayamum. Dari sama tayang kita yang mangi supaya angka sempajang ini sukwiro sempajana dari kopali konco sugana namate. Ya, maka di kongka sempajan dina tego namate. Berarti dia berdosa besar. Padahal bini tayi. Lakit tayi, anak tayi, induk tak ambok tak malasa. Makanya kita tolong itu dengan tayamum. Ya, tayamum kita ajar, kita bici-bici. Ya. Jadi ini sangat penting sekali ini nanti ketika waktu apa namanya kalau normalnya di sini. Normalnya nanti ini untuk pesawat dulu. Ketika di pesawat, nari meloni matayameng, meloni itu tayamenge, iya pana to matayameng nariko tawi sampajangi. Tawi sampajangi. Kalau belum waktunya, dia nawading matayameng. Tamu bisa sampajangi. Ya, tamu pi. Jadi ketika sudah ada pengumuman bahwa taman sampai jalur roe, maka okoniro matayaman. Bagaimana tayamumnya di pesawat? Ketika di kursi itu tadi langsung diperhatikan supaya lebih nanti bertanya kalau ada yang tidak apa namanya yang tidak jelas. Ya. Anggaplah ini kita di pesawat. Ya, anggaplah di pesawat ini kursi tak. Ya, kursi tak. Jadi caranya tayamum itu ketika masuk waktu, maka nariko pakai cicing, ya legalo cicit tak. Nah, kalau pakai arloji, legalo loji tayolo. Ya, kalau pakai kacamata dibuka dulu kacamata. Dibuka dulu. Ya. Jadi laki perempuan begitu. Laki perempuan. Kemudian selanjutnya yang di depan kursi tak itu anggaplah bahwa di sini dianggap ada debu. Ya, dianggap ada debu. Itu dari mazhab Hanafi. Ya, mazhab Hanafi. Jadi ketika mau tamani wate, maka tangan kita ini menempel oke. Ya, menempel. Setelah itu kita apa namanya? Kesini menempel tadi, kemudian dianggaplah di sini ada debu. Ya, ada debu. Jadi ketika bisa diadu dulu, ditepukan, bisa ditepukan. Boleh sebegini, boleh juga begini, boleh juga ditiup. Kemudian langsung ke muka. Ya, dengan niat. Ya, masih ingat kalau yang sudah umrah itu nawaitu tayammuma listibati sholati ya lillahi ta'ala wakat tamat tayamum basogina wakat tamat tayamum paharusu sampajan karena pengarah ta'ala langsung di atas ke atas ke bawah ke samping kemudian ke bawah kemudian ke muka boleh juga dari bawah boleh juga dari bawah naik ya. Selanjutnya tadi ini karena sudah kita lagi menempel yang lain kalau umpamanya di sini sudah menempel tadi berarti kita ke bawah lagi ke bawahnya ini jangan sama kalau di dinding dekat dinding boleh di dinding mak bering oko banderin apa salah bisa di dinding di dinding yang pasti bukan di punggungnya orang atau lagi kena perong gerik ya jadi boleh kita takti ini di sini dulu samping baru nanti di sini. Kalau dari atas ini boleh lagi di bawah. Nah, di bawah. Untuk kedua kalinya. Jadi pertama tadi untuk muka, kedua untuk tangan.
Tapi untuk tangan ini dibagi 3. Satu di sini, di tengah, kemudian di sini. Ya. Nah, di sini. Jadi dibagi telur. Bagi telur. Caranya, nanti ke sini langsung ke bawah, bawahnya ini. Ujung sama ujung ketemu. Jadi ujung sama ujung ketemu. Perhatikan saja dulu, perhatikan saja. Jangan dulu diperhatikan sebentar dulu. Ujung sama ujung ketemu, digeseri. Baru sini. Ya kata nih, jangan diangkat. Jangan diangkat. Kemudian ini induk jari, ibu jari sama ibu jari ketemu. Tapi aja lalu tak gesek-gesek. Ya, capu tu awuna tak gesek. Diangkat. Ya, capu jari gesek-gesek. Tadi ini ya baru ketemu ini. Ya, ketemu. Kemudian ketemu lagi ujung sama ujung untuk kiri. Kiri. Ya. Baru ini ya ketemu induk jari tak. Ya, ibu jari ketemu. Ya. Laporan selesai. Laporan selesai. Jadi setelah itu boleh kita berdoa seperti doanya sesudah wudhu. Masih hafal ki doanya sesudah wudhu? Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadika sholihin. Boleh baca Ayatul Kursi, boleh baca Al-Qadar, nazalnahu fil qadri dan seterusnya. Kalau kita bertambah-tambah. Setelah itu, kita perhatikan sekarang. Langsung perhatikan. Kita perhatikan. Jadi dianggaplah di depan itu ada kursi. Ya, sekarang baru ke sini tangan tak. Sini tangan tak, kasih dulu. Tata dulu. Dianggaplah ini ada debu. Ya, anggap. Ya. Kemudian setelah itu, ya kita ke muka. Kita kalau pakai kacamata di bawah kacamata, kemudian kita berniat. Apa niatnya tadi? Nawaitu tayammuma listibati sholati ya lillahi ta'ala wa katamat tayammum faharus sampajana karena pengarah ta'ala. Langsung ke atas, di atas, ya langsung ke samping, di kanan kiri di telinga, kemudian ke bawah di bawah dagu, kemudian di depan. Ya, di depan. Ya, dianggap bahwa semuanya kena debu. Ambil kedua kalinya, ya kalau bisa di sini dan sini, di bawah lagi. Kemudian tangan begini semuanya posisinya ujung ketemu ujung. Ya, untuk tangan kiri di bawahnya tangan kanan. Kemudian digeser. Ya. Kemudian ya dari atas ketemu ibu jari. Ketemu jari. Kemudian ujung ketemu ujung untuk tangan kiri agiota. Ya, geser lagi. Ya, ke bawah. Kemudian ketemu ibu jari. Ya, satu kali. Ya, jadi muka satu kali, tangan kanan dan kiri semuanya satu kali. Ya, sangat mudah sekali. Ya, sangat mudah sekali. Setelah itu kita beringat doanya tadi, ya supaya sempurna. Ya, sempurna ya semuanya berdoa. Setelah itu kita siap-siap untuk apa? Untuk salat. Ya, salat. Yang pertama kita tahu bahwa salatnya salat apa? Apakah salatnya jamak? Ya. Atau kasar? Atau jamak? Kasar. Ya. Kalau hanya kasar, berarti kita salat duhur 2 rakaat. 2 rakaat. Asar 2 rakaat. Ya. Maghrib nanti tetap 3 rakaat. Sisanya 2 rakaat. Subuhnya tetap 2 rakaat.
itu namanya kasar. Ya, kasar. Jadi kutamu tu loroi mas sempajani belantarkan. Sempaja loro. Nanti masuk lagi asar, mas sempaja sedikit belantarkan. Sempaja asar. Nanti masuk maghrib, masuk lagi kerjakan 3 rakaat. Masuk sholat isya 2 rakaat. Subuh tetap 2 rakaat. Ini namanya kasar. Ya, tidak ada jamaknya. Kasar nih. Ya, jadi paham loh ya, ya. Jadi tidak ada digabung-gabung, tidak ada digabung-gabung. Karena hanya kasar. Kasar. Kalau jamak, kalau jamak tidak kasar. Ya. Kalau jamak tidak kasar, jadi pas masuk waktu duhur, mengerjakanlah sholat duhur 4 rakaat. 4 rakaat. Setelah itu kamat lagi kerjakan asar 4 rakaat. Ya, jadi jangan bicara kasar. Ini hanya jamak. Nah, jamak namanya. Jadi masuk sholat duhur, kerjakan duhur 4 rakaat, kamat lagi. Setelah itu mengerjakan asar 4 rakaat. Ya. Nanti ketika masuk maghrib 3 rakaat. Setelah itu isya 4 rakaat. Nah, jadi semuanya tetap rakaatnya. Ini namanya jamak kamil namanya. Nah, jamak sempurna. Nah, jamak sempurna. Tidak ada kasar-kasarnya. Ya, misalnya kasar tidak ada dipendekkan. Nah, dipendekkan. Untuk subuh tidak boleh gabung. Ya, perpisah. Dia mau digabung isi baloroy. Ya. Atau asar dengan maghrib tidak boleh gabung. Tidak boleh gabung. Nah, tidak boleh gabung. Tidak boleh gabung siang dengan malam. jadi asar dengan maghrib tidak boleh bergabung. Ya, mesti masar langir. Ya. Yang boleh gabung adalah duhur dengan asar. Maghrib dengan isya. Tadi yang kita lakukan ini nasabah mas sempaja loroki. Mas sempaja asar atau ki opot noloroi namanya jamak takdim. Jamak takdim di sana. Jamak makjulu. Ya. Tapi kalau waktu duhur dia potong masa pajak. Dia potong masa pajak, tamu dia potong masa pajak. Okui matu asal apa ke masa pajak loro, maka ditarik duhur ke asar. Maka ini namanya jamak takhir. Ya, jamak takhir, jamak mak dimondri. Ya, jamak mak dimondri Bapak Sau gini. Jamak mak dimondri. Masuk maghrib dia potong masa pajak maghrib. Ditarik maghrib ke isya. Okui betul isya apa ke masa pajak maghrib. Maka ini namanya jamak takhir, jamak mak dimondri. Ya, jamak takdim, jamak takhir. Kapan dilakukan itu? Kapan dilakukan? Begini caranya. Kalau kita berangkat sebelum duhur, nariko sebelum duhur berangkat maka bagusnya itu ya ada jamak takhir. Ya, atau serapi mata apa masuk saja loro. Kalau berangkat sebelum duhur, ya biasa begitu. Ya, biasa begitu. Tapi ketika waktu duhur berangkat, maka duhur balawas sempajan dikoro baru digabung dengan asar. Dengan asar. Ya, seperti itu. Ya. Berangkat sebelum maghrib. Biasanya kalau berangkat sebelum maghrib, nanti itu ditakhirkan. Ya pematuran sempajan mengelebi dari kotame. Ya. Tapi konsekuensinya seperti itu, ketika masuk duhur mesti berniat. Mesti berniat bahwa salat duhurnya ini nanti ditarik ke asar. Jadi mana yang kalau kada sempaja loroko okoi masuk asar. Sempaja menggeribi okoi masuk sempaja ya, mesti berniat. Kapan tidak berniat dianggap lalai. Dianggap lalai. Ya, dianggap lalai. Jangan tetang sempaja. Mas Madina niat. Ya. Yang sangat penting adalah bahwa kalau jamak itu boleh dalam perjalanan, boleh juga tidak dalam perjalanan. Ya, nanti dijelaskan juga ini. Ya, bisa juga di rumah itu, bisa jamak di rumah. Tapi jamak, jamaknya tidak boleh kasar. Yang namanya kasar itu nanti boleh dilakukan kalau dalam perjalanan. Selesai nih, selesai ini. Jadi kasar tadi selesai, jamak juga selesai.
Sekarang digabung jamak kasar. Nah, lain lagi nih. Ya. Kalau jamak kasar, ketika masuk duhur, maka masuk fajar loro disandarkan. Dua rekan. Sama kasar ki, biasanya kasar dipendekkan. Setelah salat duhur 2 rakaat, qamat lagi, kemudian salat asar 2 rakaat. Ya, jadi 2 sempanjang, 4 rakaat. Jadi 2. Ketika masuk maghrib, salat maghrib 3 rakaat, tidak boleh pendekkan. Setelah itu masuk lagi, qamat lagi, kemudian salat isya 2 rakaat. Jadi 3 tambah 2. Nah, ini namanya jamak kasar. Jadi gabungi jamak toy, kasar toy. Ya. Tapi ini baru boleh dilakukan kalau dalam perjalanan. Alias perjalanan jauh. Ya, kalau perjalanan jauh itu 90 kilo lebih. Ya, itu batasnya. Kalau di bawahnya tidak boleh. Nah, tidak boleh kasar. Bawahnya perjalanan dari Pulau tadi ke sini. Ya, boleh kena bannya lope dia. Ya, kalau dari sini ke Pangkep itu boleh. Ya, jadi perjalanan dari sini ke Pangkep, ke Makassar, perjalanan dari sini ke Mamuju, perjalanan dari sini ke Polewali Mandar itu sudah boleh. Ya, karena sudah memenuhi persyaratan. Ya, persyaratan. Apakah jalan kaki, apakah naik pesawat dan seterusnya, naik mobil, itu dihitung jalannya, bukan dihitung kendaraannya. Ya, yang penting jalannya itu. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, oleh karena itulah ketika masuk waktu, maka kita siap-siap untuk sholat. Jadi kita dulu mengerti nih, sepanjangnya kita boleh tahu. Apakah hanya kasar atau hanya jamak, atau jamak kasar. Jadi tiga model. Yang biasanya itu yang paling mudah adalah digabungi. Itu yang paling banyak dilakukan. Ya, karena sangat ringan sekali. 2 disempanya, kemudian CD topi rekanan. Itu yang paling banyak dilakukan. Jadi dari kota menidoroe, maka kita salat duhur 2 rakaat. Kemudian selanjutnya qamat lagi, kemudian salat asar 2 rakaat. Ya. Bagaimana niatnya? Nah, bagaimana niatnya? Jadi kalau di jamak tadi itu tentang 4 rakaat. Jadi wakat tamas sampaja loro 4 rakaat. Kalau hanya jamak 4 rakaat gabung dengan asar karena Allah. Wakat tamas sampaja loro 4 rakaat persija masih bawa saraena karena Allah Ta'ala. Tapi kalau hanya kasar, wakat tamas sampaja loro 2 rakaat. Nah karena Allah Ta'ala. Karena kasar ki. Ya. Sekarang, ya mana yang kita pilih dulu? Ya mana yang kita pilih? Biasa tadi yang biasa di. Takdir kasar. Oke. Ya. Jadi yang biasa dilakukan itu ketika masuk waktu, maka langsung duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Nah, ini yang paling mudah. Menghafal ada niro. Iya. Jadi caranya niat itu ketika sudah qamat, sudah apa-apa, apakah mau sendiri-sendiri atau sudah berjamaah, bahwa usalli ya fardhu duhri, ya wakat sama sepanjang loro 2 rakaat karena kasar. Pasija masih bawa asarain karena mengatakan apa sogi ini? Ya, apa sogi ini? Wakat sama sepanjang loro 2 rakaat. Pasija masih bahasa lain karena Allah Ta'ala. Ya, itu kita sudah masuk di teknis salatnya. Ya, teknis salatnya seperti biasa. Kemudian selanjutnya setelah qamat, setelah selesai sampai jalan rotas selesai ini, maka qamat lagi. Ya, qamat lagi untuk salat asar. Ketika mau salat asar, wakat tamas sepanjang asar 2 rakaat. Persija masih bawa loro karena
ada pendapat guru kita ini bahwa kalau nanti jamak seperti ini, itu hanya pertama itu kita berniat jamak. Untuk sholat asar itu namun dia taubannya jamak. Nah, kenapa? Karena kita nanti tadi sudah berniat jamak dengan asar. Ya, nama kali waktu masa panjang asar 2 rakaat karena bukan Allah Taala. Namun dia temannya jamak. Magi pun diurunkan. Pun salah pertama itu. Ya, pun ini pada saat sholat pertama tadi. Nanti masuk maghrib agak sini anak sepanjang maghrib ini. Pasti jamak si bawah istai. Waktu sampai jam maghribi telun rakaat. Pasijama si bawah isai karena Allah Taala. Ya, sama dia mau poncok telu. Ya. Setelah selesai maghrib 3 rakaat tadi ini, maka kawan lagi. Ya, waktu sampai jam isya 2 rakaat. Pasijama si bawah maghribi karena Allah Taala. Ya, jadi niat ini mesti tapakan jakir niat terus. Perbaiki niatnya di situ. Karena di situ intinya. Ya upana deh nama kanja niatnya maka itu rukun salat tertinggal. Ketika rukun salat tertinggal maka dia nasa pajata. Masalah rukun niat ya itu. Selanjutnya posisi kita itu kalau pakai sepatu buka dulu sepatunya. Ya biasa teman sepatu gini atau pakai kaos bisa dibuka kaosnya. Ya kalau laki-laki, perempuan tetap pakai kaos kaki. Ya karena untuk tidak terbuka auratnya. Jadi bagaimana kalau umpamanya kakinya ini diwacakena jenar bikun caranya. Ya boleh dia ya baru pakai hati. Penting bisa jangan kelihatan. Jadi posisinya tetap begini. Ya. Bagaimana menghadapnya pesawat tidak ada persoalan mau menghadap ke timur ada apa yang jelas kita pada letak ya ini rekannya Allah Taala itu menghadap kemana saja yang penting karena dalam keadaan darurat ya. Tapi bagus sekali kalau dari Indonesia ke menghadap ke barat itu ya ada ke barat. Jadi posisikan begini maka kita duduk itu dari mata seperti biasa. Seperti biasa. Kalau perempuan begini di sini, ya. Kung orangnya hukum menurut di mana berarti masuk pajama kuda sana. Masuk pajama kuda ini. Ya. Laki-laki di atas, dan di atas. Ya, ya. Maaf ya. Tetap begini, kemudian Allah tadi sudah berniat, tetap begini. Bagaimana rukunya? Dulu dekat tak dulu. Ya. Dulu kata. Jadi posisi tangan ke takatan ini ututan. Ya, ututan. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Bagaimana sujudnya? Pada berdawai. Boleh karena di sini umpamanya tidak bisa digeser ini sama begini. Ya, kalau yang semampunya. Ya, semampu tak. Ya. Aja naik di kilo pasti ada geser itu. Jangan dipaksa di kursi ini. Ya, jangan dipaksa kursi. Ya. Jadi tadi umpamanya kalau posisinya seperti di buku-buku cedek. Ya, saya bawa kemudian nanti ke maksimalnya. Ya. Kemudian bacaannya tetap seperti biasa. Bacaannya tetap. Nah, tidak ada perbedaannya. Ya. Selanjutnya nanti itu ketika selesai kita bersalam ke kanan dan ke kiri, kemudian zikirnya tetap ya zikir itu. Untuk yang selanjutnya karena kita berjamaah maka tidak boleh lama. Tidak boleh lama itu antaranya kalau jamaah. Nah, tidak boleh lama. Ayo mak cerita dulu. Ya, persoalan jangan cerita dulu. Nah, tidak boleh. Nah, karena namanya mualat. Mesti siwala Pak. Ya, mesti dia dapat ini kapal lawangan dia. Tidak akan dia kalau masih sikir suami ke sikir subhanallah tidak jangan dulu. Ya, karena kita mau lagi ke salat selanjutnya. Nanti salat selanjutnya itu selesai ini sepanjang lorota, selesai sepanjang salat baru boleh banyak bersikir. Ini mana? Ini mana sikir aku yang dipakai kok. Ya, berdoanya juga ini mana? Berdoa perbanyak doa. Karena selesai ini salat.
seperti itu. Ya. Jadi itulah sholat di pesawat. Ya, nanti kalau umpamanya pulang ya menghadap ke timur, menghadap kemana saja. Ya, Syatr al-Masjidil Haram. Ya. Jadi posisi kita itu duduknya yang enak-enak, yang enak-enak. Pengalaman saya dulu, ternyata ada pesawat itu tidak bergerak. Ya, ada pesawat itu yang enak, yang pesawat besar. Namun tentu ini tidak apa-apa. Ya. Ada teman itu dulu coba-coba berdiri. Ya, coba berdiri. Kalau belok kayak tentu masuk pajak. Ya, tentu masuk pajak ini. Pas itu, pupul ini. Ya, boleh atau masa tertolki pesawat magerin drogi. Ya, magerin drogi. Jangan dipaksakan. Ya, kalau dia sedia anak udang, bisa dia nama sebut udang, jadi tertosi lagi guru kalau orang yang kerja. Ya, togi. Nah, ternyata magerin drogi. Jadi jangan dipaksakan. Ya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi Allah itu menginginkan kemudahan, tidak menginginkan adanya kesulitan. Ya, inilah kemudahan-kemudahan dalam agama kita. Ya. Seperti ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Sebelum kita lanjut, kita masih mau lanjut ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada asal, Pak. Boleh azan. Azan pertama, nanti untuk salat keduanya hanya qamat. Jadi azan pertama untuk salat duhur, nanti keduanya tidak azan lagi, hanya qamat saja. Maghribnya azan, baru qamat. Jadi azan dulu baru qamatnya. Kemudian untuk salat isanya hanya qamat saja. Dena apa? Jadi satu kali azan, dua kali qamat. Seperti itu. Bagaimana mau salat sunat? Nanti selesai kalau mau salat sunat. Ya, selesai. Ada kapal benar. Selesai. Jadi melok kasih dia masuk pada sunat witir sebab taman sudah selesai salat isya. Sudah pi nanti itu. Sudah pi. Ya, maka salat sunat mau salat sunat yang lain. Selesai. Ya, jangan dulu campur-campur itu. Jadi melok kan masuk pada sunat itu ya bisa dina. Selesai. Jadi azan dulu, baru qamat, baru salat, selesai baru qamat lagi, baru salat. Ya, jadi satu kali azan, dua kali qamat. Ya, jangan salah sebut qamat. Ada dulu itu bilang kiamat. Ya, bilang mau kiamat. Tapi itu kiamat ada nomor masuk pajak ada di qamat. Ya, qamat. Ya, mau kiamat. Nah, begitu ya. Jangan salah sebut. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Setelah itu kita lanjut lagi. Ya, lanjut lagi ya. Jadi untuk persoalan tadi posisinya seperti itu posisi kita. Posisi untuk sholatnya, posisi untuk tayamumnya. Tadi itu kalau mabiring untuk kesalahan mabiring boleh bukan di sini. Bisa di dinding. Ya, di dinding pesawat. Ya. Jadi kadang mana sedikit marji sedikit yawe, malukunya we. Boleh di dinding. Ya, yang nyaman-nyaman lah. Yang nyaman-nyaman. Ya. Atau di sini dulu di pinggir kiri, nanti selanjutnya di pinggir kanan. Ya, supaya enak. Ya, daripada silang sapa pagi mate. Ya, sapa pagi. Seperti itu yang enak-enak lah. Yang enak-enak. Bagaimana kalau di sini ada yang sakit? Di sini umpamanya ada yang sakit. Ya, maka dipakailah untuk cara yang lain. Bagaimana tayamum cara yang lain itu sampai di pergelangan saja. Ya, tayamumnya tidak sampai di atas. Karena ada sakitnya di sini. Ya, ada sakitnya di sini. Apalagi kalau orang diinfus. Ya, di sini saja. Itu boleh. Itu boleh. Karena ada juga pendapat begitu. Jadi di dalam perjalanan kita itu berbagai mazhab kita pakai. Jangan sampai nanti runtuh lele itu carana mawat tayamum, aja tak kampar. Ayo tak kali salah itu. Dia nak pria gurero, ayo tak kampar. Ayo tak kampar itu. Karena ada juga yang tayamum itu 5 euro. Napa agar sana? Napa tapan? Angkat tuh makro. Ayo tampar kita weh. Ayo tampar. Kadai salah. Mana kasih giling ini? Makro tak gurero. Tapi kalau kita yang ditanya,
Mai kena ko cara mata kali makriya wa guru ye. Makriya wa guru ye. Pura kama guru manasi di manasi, begitulah yang saya diajarkan. Nah, oke. Aja teman jelaskan nih. Makriya wa guru ye. Ya, purna makriya wa guru. Tapi kongka dia napa ada bicara aja tampar nih tahu. Aja tajallo tak ada salih. Aja. Ya, jangan. Apa yang wangi itu? Dan itu tidak boleh terjadi. Wala jidala lagi. Jangan banyak berselisih di pelaksanaan ibadah. Tidak boleh. Ya, tidak boleh banyak orang masuk apa yang tidak boleh. Ya, ikut kata kita dia napa pada ke aja tak kampar. Mau putus nak gurir. Aja tak ada salih. Aja. Ya, begitu namanya pelaksanaan ibadah. Banyak pendapat nanti seperti itu. Begitu nih. Jadi untuk sementara cukup ini. Lanjut lagi. Masih ada yang selanjutnya. Ya. Tabe. Di pesawat itu di pesawat ternyata kalau kita tidak mau pakai tadi ini untuk tayamum, boleh kita berwudu. Boleh. Namanya wudu minimalis. Ya, wudu minimalis. Apa itu wudu minimalis? Ternyata ini saya sudah beberapa kali pakai. Ya, ketika di pesawat. Air yang seperti ini, ini bisa 2 kali pakai wudu. Wadi wik kedua tak pakai. Jadi narik kuna bagengan pramugari wae seperti ini. Awadi aja tinum mana nih? Cede na tinum. Tapi meteme gitu ke mega tinum. Ya, magi meli pakai majinne. Bisa di tempat kita. Wadi ku kaderata majinne. Bagaimana caranya? Ini yang saya mau kasih Kak. Ya. Ilmu ini saya dapatkan di Buya Yahya. Ya, itu Buya Yahya itu saya dapatkan ilmu ini. Ya. Jadi ilmu ini dapat kita pakai di mana saja. Mau pergi bola. Ketika air sedikit boleh dipakai. Ya. Jadi wadi kalau dipakai macam ini. Wadi lada. Ya. Bagaimana caranya? Ini namanya wudu apa tadi? Wudu minimalis. Ya. Wudu yang ketika kurang air. Jadi caranya taruh WP. Yang penting karena goyang ukur, karena goyang WP, karena goyang. Kita mesti goyang. Langsung ibaratnya. Wakat tamajene pataraka hadis sebecu karena wala taala tanya tayamu pakai ini aja nih pada bahasa wakat tamajene pataraka hadis sebecu karena wala taala langsung tapata langsung wajah dari atas baru ke samping iya jangan diangkat semuanya. Satu kali. Sisa nih. Namanya minimalis. Ya. Baru lagi ini, cedina. Yang penting goyang-goyang nih, Baru ya merica nih. Merica mana nih? Ya merica. Jangan diangkat tangan. Ya. Satu kali. Ya. Lagi. Yang penting goyang-goyang nih. Ya. Jangan diangkat. Semuanya di sini. Semuanya di kan air. Setelah itu, cedina. Baru untuk lutang. Ya, satu kali. Ya. Setelah itu kaki. Kaki. Itu kaki tae. Cedek lu Ya, yang penting goyang-goyang nih. Ya. Goyang-goyang. Sapu. Ya. Baru kiri. Yang saya perhatikan itu, yang tadi ini masih ada di sini. Si tangan naik agar si tangan ini. Ya, udah mau tarik lo. Pakai semaju ini mantu. Ya, pakai semaju ini. Jadi apa nih bawang? Tapata. Di mata. Kepala. Kemudian kaki.
Minimalis. Ya, apa? Kalau minimalis pakai tisu basah atau tisu kering? Boleh. Boleh pakai. Jadi sekarang ini juga boleh pakai yang semprot-semprot itu. Caranya kalau semprot langsung kena muka. Yang penting karena BB disebutnya BB ya. Langsung nih, langsung. Ya, wabarnya tuh nih maka temak jin patarakan desa baju nomor pengelatan. Untuk tangan semprot-semprot. Semprot-semprot. Yang semprot-semprot itu, air. Tidak boleh campurannya. Semprot, campur tidak boleh. Kalau ada campurannya itu tidak boleh. Ya, itu bukan air mutlak. Jadi campurannya kalau yang air sana. Jadi wading bawa tuh, wading bawa ro, ya semprot, tapi sana. Ya, tidak boleh ada campurannya. Harus air mutlak. Semprot. Ya, lalu. Ya. Kemudian untuk tangan nanti nih semprot. Ya. Kalau kaki boleh. Ya. Dan itu diajarkan luar biasa itu ya. Ya saya ilmunya ini luar biasa. Jadi boleh juga kita lakukan di rumah begitu. Kalau kurang air, kiri ladang ya, lo kita boleh mani bantu lampu. Jadi ladang Tapi kamu jadi ini boleh dipakai. Jadi ilmu ini boleh kita pakai di mana-mana. Ya. Jadi kalau di pesawat, namun ditolok ke WC, ditolak, namun ditolak. Aku masih ada peta. Karena sama jadi ini, kan dia tahu nabi mana roku sudah peta dia nabi. Ya, dia tidak ada. Jadi begitu. Ya. Bisa dipakai di dalam masjid haram itu juga? Bisa sekali. Begini, tapi budi, kuki masih namelo kitene, renakana tuh dino. Makanya hati-hati kini kalau banyak makan, banyak minum. Ya, jadi na tinu. Kapag kuki masih apa melo kitene kan? Kok na sila daki. Ya, maka ukur biasa mereka tuh malasa. Ikuna tahan ya rogagero. Doka si Quran antir si tahu masih ke aku nih kayaknya. Nah, makanya gitu ya. Jadi makanya boleh dipakai. Aku pergi masana keluar angin. Namun kami itu tak. Namun kami lo siap peta rumah masuk pajar. Ya, macam ini minimalis ya. Ya, boleh dipakai. Ya. Tisu basah itu saya belum dapatkan ya tisu basah. Kalau supaya ibu boleh, gitu ya. Iya, karena kayaknya sudah bercampur kalau tisu basah. Karena di situ ada zatnya di situ. Ada zatnya yang memungkinkan untuk bercampur dengan zat lain. Ya, saya belum memakai kalau tisu basah. Saya belum pernah saya pakai. Kalau ini ya biasa saya pakai. Ya. Seperti itu Budi? Ya, seperti itu. Jadi ini ya untuk pengetahuan kita. Selanjutnya, ini yang sangat penting ini. Tadi ini kalau di tempat normal kita, bukan di pesawat. Kalau bukan di pesawat, maka yang kita pakai tayamum itu mesti debu. Ya, mesti debu. Dan itu debunya harus steril. Harus yang bersih. Tapi Budi, saya sudah beberapa majelis talim saya sampaikan bahwa sedapat mungkin akak buaki debu tayamum. Akak buaki debu. Bagaimana caranya? Angkamu tuh apa? Aku bola tuh biasa angkat tanah. Jadi caranya itu, angkat tanah pasti dapat bolata, takai oloriasi. Ya, karena dimungkinkan di situ ada kotorannya. Takai oloriasi roya talenggai, yang lapisan di bawahnya diambil. Yang lapisan di bawahnya, yang lapis duanya di bawah. Ya, yenor ya laro, kemudian kita keringkan itu tanah. Kita keringkan tanah. Setelah itu sudah kering itu baru tumbuh-tumbuh. Ya, tumbuh padi makun reaganya saya pecok-pecok. Ya, pecok-pecok baru itanda air tanero. Dijadikan untuk debu. Nampai itaruh kondrongnya, toples di toples, disimpan di toples. Baru ditulis di situ di nunya di apa namanya? Di luarnya itu debu tayamum.
Magi ni oki, bahaya. Ajak kau nasi bajago nata. Nasi gimana tiru bahang, kesan nero, putu pesa nasi gimana tu akabar putu pesa. Ya, jadi makanya ditulis di situ debu tayamum. Debu tayamum. Nanti ketika mau dipakai, maka ya ala nih rotasi sindru. Namun si sindru nih, ya si sindru nih. Kita taruh kok begini, ya di sini pas. Nah, lagi. Tidak bisa. Bisa. Ini. Taruh di si sindru, taruh pe. Ada namanya enggak? Si sindru nah, atau setengah sendok boleh? Setengah sendok. Ya, supaya aja dia capu. Setengah sendok. Nah, kita taruh nih. Ya. Dari kemudian dipakai sama tadi tuh. Pakai tamat tayamum, paruso sepanjang karena bukan ta'ala. Jadi itu dulu, baru ini yang di atas, kemudian ambil lagi, kemudian untuk ini. Setelah itu, ini yang sisa ini masih ada sisanya. Disimpan ini. Tarik. Matun dari kemelo si pipa, kita buka sih. Ia mau dipakai. Apakah dia mustamal? Tidak mustamal. Yang mustamal tadi itu yang sudah terpakai tadi ini mustamal ya, dia wanita. Yang masih tinggal ini dipakai lagi. Ya. Jadi ini tadi yang setengah sendok bisa dipakai berkali-kali. Terutama dari kemalasa ki. Maka dokter aja lalu tagi sawe. Ego gesaki we tambah sata dipakai lah ini. Di rumah itu bu, we mikal ada kasih tahu lagi tolong ya. Pak, talenga debu tamu tak keloni malah. Boleh? Ya, biasa kasih. Ya, supaya dekat ikut tasi sindru ya bisa dipakai mikal ada terpakai. Ya, karena tadi ini yang dipakai itu disimpan lagi. Terutama ketika di rumah sakit. Rumah sakit itu melo pakai maksana melo si masam pajang ero sila surat ta, embok ta, indok ta dan satu anak ta. Ia naruh pakai debu tayamum tadi. Debu tayamum dipakai, itu melo masam pajang. Ya, karena tidak bisa pakai Kalau ada yang diinpusnya di sini di atas, maka apa nih? Ia nenangi, paledona, nggak kena paledona. Ya, magi karena di sini ada jarum infusnya ini. Ya, seperti itu. Ya. Jadi tayamum ini, debu tayamum ini disimpan. Pakai aja kita rona. Magi mana pakai? Atau, ini sangat penting ini. Atau meloki majene waktu caki. Meloki maka buaga sana. Melo ipalawaye degaga gas. Caputu gas mati lampu topi. Ya. Magane kemakir waktu ceki. Meloki majene tinda mana watak kereta. Maka boleh tayamum. Atau ini sangat penting nih bagi suami istri. Atau puri sedepe. Melo cemme. Waktu ceki magane kemakir. Nah melo masa banyak subuh ya. Nah waktu ceki abu ya. Boleh lah tayaman. Makanya dia harus sempajang. Nari kumatu pura ni mas sempajang, ini dan seterusnya, pajang macam ke dia ni. Tak kade, pura-pura mas sempajang mana, mesti dia ki. Di dalam air dia taruh. Ya. Tadi itu kita salat karena dingin. Boleh. Penting ini. Ya, meloki pikir ni caranya meloki mas sempajang nama macam ke. Ya, meloki dia. Melapai kiri wajib dia, ternyata macam keki boleh pakai tayamum saja, supaya makanya tapi ibu jangan menjadi rasa kadewe dulu moto macam keka dulu moto, ya mau pandras itu lah kita, wah dia mulai mau waktu ceki, bosi, dia mulai, aja, magai boleh kita tayamum. Apa yang menik?
Gampang toh? Gampang sekali. Jangan menjadi alasan itu. Jangan menjadi alasan karena ini kalau waktu bosi ini. Ya, jangan menjadi alasan itu. Karena ada alternatifnya ini. Ada alternatif. Ya, luar biasa ini ya. Ini pengetahuan ini untuk kita semua supaya jaji mato sampai jata, jaji mato hubungan dengan suami istri kita, jaji mato sampai jangan jaji mana? Ya, jaji mana gitu. Ya, dengan tayamum tadi ini. Dengan tayamum tadi ini. Ya, jadi seperti itu. Selanjutnya ini sangat penting ini, sangat penting. Angka tahu nair pisau jarinna. Nah babak ya. Aku mundur nair pisau. Aku mundur. Atau koye maloi. Kaya biasa ke maloi ya ke sanero. Angka perbana di. Angka perbana. Pikir carana mas sempajang. Pikir carana majene nang kaya. Angka perbana ya. Magani kemakir. Silahkan tayamum. Atayaman. Ya, makanya guru itu menggabungkan wudu dengan tayamum. Ketika sampai ini nasabah angka ganda ku, angka perbana ku, maka majene. Tapi nanti itu tayamum lagi. Atayamum siki mage nasabah dia nasam na yero angka kordela kan dewe. Itayamum. Atau di tangan kita ini. Jadi majene itu matayamum supaya asai nasabah angka perbana kelimata. Seperti itu caranya. Tidak ada alasan untuk tidak sholat. Kadewai mana ya maka seneru puraka maka seneru angka perbana angka atau tangan tak akan terus kunir pisau angka kuya kan seni hindi plus lagi. Jadi kalau seperti itu maka ini tidak tembus air maka itayamum ya, jadi majene itu juga selanjutnya kita tayamum. Ya, magi tayamum kersama angkanya dia nak tembus wae. Seperti itu caranya. Jadi ini yang untuk hal-hal yang seperti itu. Jadi untuk tayamum ini mudah-mudahan kita bisa paham itu tentang tadi ini. Terutama ini tepat sedeki. Matu dari koleksi bolata eta surla kita. Kade loko mukir nggak tanah. Akak buarenga labu tanah. Ya, labu tanah. Cuma yang menjadi masalah tidak boleh dibawa-bawa naik pesawat. Apa rezeki mata aja ya roh. Ini debu. Tidak boleh di pesawat ini debu ini. Makanya hanya di rumah disimpan. Ya, nanti di pesawat maka dipakai tadi ini. Yang selanjutnya ini juga pengetahuan kita bahwa ada itu pendapat, terutama pendapatnya Mahanati ini, bahwa karena di pesawat ternyata ada pendapat tidak ada debu itu di pesawat. Maka ada ulama itu tidak menganggap sah itu kalau kita tayamum di pesawat. Ada juga pendapat seperti itu. Makanya dia tidak salat. Dia sempajang. Kenapa tidak salat? Karena tidak ada tempat untuk wudu, tidak ada juga untuk tayamum. Ya. Nanti setelah itu sampai dia kodak tadi nakalir nak sempajaner yang tidak dilakukan karena di pesawat itu menurut dia adalah tidak ada alat untuk bersuci di atas, tidak ada. Ternyata dia ada. Tapi ini juga rahasia ini sebenarnya bahwa ternyata di pesawat itu ada air. Itu ke pesawat itu angkawe kutu pesawat itu. Ya, angkawe. Yang penting maka caki. Angkawe kutu. Ya, makanya tadi ini di pesawat ada air. Ada itu di pesawat di WC itu ada air situ. Cuma sedikit. Makanya tak cede-cede nah. Tak cede pakai. Saya dulu masuk sama kecak kalau timpa mana roti gitu kawe kue. Uloloy we. Jincai royero. Jincai. Bisa dipakai mandi. Tapi dia di punat tahu kemudian tahu cami mana tuh. Cami mana tahu. Itu kalau di pesawat besar. Kalau pesawat besar itu seperti itu. Ada air di situ disiapkan. Cuma air kunis semana kita wading cami mana kita permantu. Campur lagi. Tapi cukuplah tadi kalau umpamanya kita tidak mau
tayamum melo ki mak jene maka dipakai tadi ini. Ya minimalis itu. Ya. Kan di dalam Al-Qur'an wa in kuntum idza kuntum ila sholati fagsilu wujukum wa aydiyakum ila marafiqi wamsahu biruusikum wa arjulakum ila ka'bi. Apa ni kurang itu? Apa ni kurang narampi Allah Taala dari komelo ke masam paja jeneki. Agate jeneki. Yang pertama muka. Yang kedua tangan sampai siku. Wamsahu birusikum. Sapu kepalamu. Kemudian warjulakum ilal ka'baini. Kaki sampai mata kaki. Apa yang kurang? Ini iseng wajib. Ya, ditambah lagi niat dan tertib anang imanang. Jadi kalau umpama tadi kita pakai niat empat tadi itu cukup sekali. Dena tu mata limomo. Dena tu maga sana. Do cerita ke dena. Dena ya, langsung ke wajibnya. Langsung ke wajibnya itu yang empat tadi. Yang pertama tadi muka. Kemudian tangan sampai siku. Kemudian wamsahu birusikum, kepala. Kemudian kaki sampai mata kaki. Selesai. Laporan selesai. Ya. Saya kira seperti itu. Ya, jadi alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan ini yang singkat ini mudah-mudahan dapat kita bukan hanya di pesawat. Jadi bukan hanya pengetahuan ini di pesawat saja, tapi kita bisa di rumah juga. Jadi kanjal itu nariko kepake. Saya juga belajar Kak. Saya juga belajar, selalu juga belajar sama ulama kita supaya menambah lagi, karena itu ilmu itu berkembang terus. Ilmu itu berkembang. Terutama tadi ini yang baru lagi itu yang persempro. Dulu itu tidak ada begitu. Tidak ada begitu. Nah, tadi ini juga tidak ada begini. Tapi ternyata perkembangan ini memungkinkan kita untuk melakukan ini. Dan itu sah. Ayat tak kena semoga sah. Ya, ayat jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu ke dia. Semoga di sah. Ya, sah. Makanya ada namanya yakin ki. Jangan ragu-ragu. Was-was tidak boleh. Was-was. Kalau kita mau salah was-was, ya kita hilangkan dulu was-was. Tidak boleh was-was. Agak was-was bata-bata. Ya, jangan bata-bata. Jangan hilangkan itu penyakit was-was supaya selalu yakin seyakin-yakinnya. Saya kira seperti itu. Minta maaf kalau ada kurang dan lebihnya. Kalau ada yang nanti kita mau tanyakan yang biasa tuh letupi bola tak ada we. Kaya sedih milih aku tanangun nawe. Ternyata bisa dimumpur pakutane. Kita bisa bersua di mana saja kita bisa ketemu. Saya tinggal di Titi Haji. Siapa tahu yang pernah datang ke Titi Haji, saya tinggal di Titi Haji di dekatnya SD 1 di situ. Kantor saya di Pakajene di Jalan Ganggawa nomor 27 di Kementerian Agama. Saya sekarang ini sebagai pengawas menengah tingkat SMA, SMP, SMK. Ya, wilayah di atas. Wilayah Dupitu Lama. Jadi Pitu Riawa, Dupitu Riasi sampai di mana itu? Di Belaweh. Ya, itu hampir 20 sekolah. Jadi SMP, SMA, SMK. Dulu itu di SMP saja. Ya, di 5 kecamatan. Sekarang ini 2 bulan ini dimutasi lagi ke sana. Nanti ini bulan 5 nanti ini itu nanti ada masuk lagi kota lagi. Ya, masuk kota lagi di Maritange dan seterusnya. Itulah untuk keseharian saya ini di Kementerian Agama. Saya kira itu yang tabi gurta. Kalau ada yang kurang nanti disempurnakan. Kalau ada yang bisa nanti ditanyakan, boleh kita boleh tanya jawab, boleh di mana saja kita bisa bertanya, dan saya juga bisa bertanya kalau ada yang saya itu selalu belajar. Mudah-mudahan hari ini ada berkahnya buat kita semua, terutama silaturahminya, ya, bahwa semakin banyak teman, semakin banyak sahabat, itu semakin banyak rezeki, ya, semakin panjang umur dan seterusnya. Mudah itu menjadi wasilah untuk bersua dan menambah lagi sahabat kita. Saya kira cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, demikianlah materi manasik kita pada sore hari ini yang luar biasa, jelas sekali. Jelas sekali ya. Iya tuh nggak dia mengerti dia paham.
Jadi sebelum kita menutup kegiatan kita pada sore hari ini, mungkin ada penyampaian yang akan disampaikan oleh pimpinan PT Annaba Internasional Sidendeng Gapang. Kepadanya disilahkan. Satu, Annaba bukan saja di perhajian dan umrah, tetapi Annaba diupayakan menjadi madrasah. Jadi jamaah umrah, jamaah haji menjadikan Annaba selain daripada jembatan menuju rumah Allah juga menjadi madrasah. Karena ini adalah waktu dan kesempatan yang memungkinkan sekali untuk kita belajar di madrasah, di sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, inna dina yusrun la yusyadda dinu illa galabah. Agama itu mudah, jangan terlalu kita memberatkan. Terkadang ada orang muslim lalai ibadah karena tidak memahami. Tadi sudah disampaikan oleh guru berikut, tak kenal maka tak sayang. Sesungguhnya banyak sekali kemudahan-kemudahan di dalam agama kita, tetapi karena kita tidak mengenal, kita yang bikin susah-susah diri kita sendiri. Betul? Bahkan gara-gara tidak mengetahui jalan-jalannya lain, sehingga sampai yang wajib itu ditinggalkan. Nah, jadi sekali lagi Annaba madrasah, alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah apa yang kita dapatkan bukan hanya dalam perjalanan. Di Sukilo Kampung Temat itu sudah bisa dipergunakan. Walhamdulillah kita dapatkan ini di Annaba, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kemudian apa hubungannya antara macam-macam haji dan tata cara pelaksanaannya, kemudian kegiatan jamaah di Arafah, Musdalifah dengan Mina, kemudian at-tahara bersuci, bersalat kasar jama dan salat di pesawat. Mungkin Bapak Ibu setelah mendengarkan ini tadi dan dua materi sebelumnya, mungkin sudah bisa mengkait-kaitkan, oh begini. Untuk jelasnya bahwa insya Allah semua yang kita sudah pelajari ini akan kita pergunakan dalam perjalanan. Ya, satu saja intinya saya sampaikan, ialah bahwa ternyata angka puji pelik sempajak duan rakang, ya. Ini pasti jamak na duan rakang. Tuh, kigana seguru tanaru ada kan? 2 rakaat dan tidak di jamak. Itu di tanggal 8 Zulhijjah. Tanggal 8 Zulhijjah besok wukuf. Untuk mengikuti salah satu sunnah Rasulullah, maka kita tarwiyah. Tarwiyah itu menuju ke Mina terlebih dahulu. Jamaah haji reguler karena tidak bisa semuanya di Mina lah dulu baru ke Arafah, sehingga reguler itu langsung dari hotel menuju ke Arafah. Kita yang plus itu termasuk Purada, itu memungkinkan untuk kita mengatur. Jadi jumlah tidak terlalu banyak, bisa diatur. Kita mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ kita punya slogan, ibadah sesuai sunnah Rasul dengan fasilitas VIP. Nabi berhaji tidak langsung dari jantung kota Mekah ke Arafah, tetapi Nabi berhaji dari rumahnya di jantung kota Mekah menuju ke Mina. Tarwiyah namanya. Nanti di sana kita tahu apa itu tarwiyah. Yang jelasnya meluki mas sempaja 5 waktu okomina, karena itulah tuntunan Rasulullah. Biasanya tarwiyah malaki 5 waktu okomina, dan yang 5 waktu itu Rasul tidak menjamaknya, hanya mengkasar. Jadi setiap waktu maghrib 3, isya 2, duhur 2, asar 2.
Itu jadi nanti kita pakai di situ. Kalau kamu pakai ini ya gurih, di bisa dengan kani pakai, pasti nanti kita dapat pakai itu di perjalanan pas kalian. Makanya sengaja Naba Internasional panggil ulama kita, panggil ustaz kita, guru kita untuk memberikan pencerahan kepada jamaah. Pas kalian mencari maghribi, kita asik benar ini mengikuti tuntunan Rasulullah. Tuhan mengatakan, inilah hambaku yang memahami agamanya. Sekecil apapun dari ibadah ini, mereka tahu sekarang ini akan mengadakan perjalanan yang luar biasa. Salatnya sudah bagus, puasanya sudah bagus. Mereka akan melaksanakan yang only one more in, ya, hanya satu kali dalam hidupnya. Uang kemana nih kasih berbondong-bondong menuju untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Pura makoi narik kodek na pacingi puang dosata baru kembali ke tanah air bapak-bapak dan ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah ini yang kita terima pada sore hari pas kalian. Pertemuan kita berikutnya adalah tanggal berapa? 1 Pemang apa Dik? 1 Pemang. Insyaallah saat akan datang ke tanggal berapa kita akan terima materi tentang lese-lese si cedi, tapi ada kaitannya juga dengan haji, pelaksanaan dan kurban Bapak dan sekalian. Insyaallah Ketua Majelis Ulama Kabupaten Indrikang yang akan hadir tengah-tengah kita pada Sabtu yang akan datang pas sekalian, insyaallah memberikan materi kepada kita. Dari rombongan ini, dari kru MCTV Sidin Dendapang menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya, sebesar-besarnya kepada guru kita yang meluangkan waktu, berkesempatan untuk membersamai PT An-Naba Internasional pada sore hari ini. Sebuah harapan sehat-sehat beliau, panjang umur insyaallah, semakin hari semakin banyak orang bisa menimba ilmu untuk kesenangan, ketenangan hidup kita di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada kekurangan Ustaz, maaf Ustaz, subhanallah. Terakhir sekali, insyaallah mau ikuti ini, tunggu malam Selasa, malam Rabu dan malam Kamis di Mitra Citra Televisi pada pukul 8 malam, setengah 9 malam ya. Dulu yang kena tu persaksikan ini, mungkin sudah ada yang saksikan itu kegiatan sebelumnya. Baik Pak sekalian, mikrofon saya serahkan kepada MC untuk menutup kegiatan kita pada sore hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, demikianlah kegiatan manasik kita pada sore hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Marilah kita menutup acara ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Amma yatasaalun anin naba al-azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.